Puji Tuhan. Selamat malam, teman-teman yang akan bergabung baik di online atau nanti melihat di channel YouTube. Malam ini kita akan bedah buku Kitab Korintus. Sebelum kita memulai, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas kesempatan waktu yang kau berikan kami kembali untuk kami memberikan Tuhan Yesus belajar lagi akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas semangat yang selalu baru, rindu kami, kerinduan daripadamu untuk kami belajar lagi akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah semua yang kau berikan buat kami. Biar kami boleh belajar dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Apa yang kami pelajari saat malam hari ini, biar boleh Tuhan Yesus memberkati hidup kami dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan memimpin Tuhan, pakai terus menjadi alat-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang telah dia pelajari, biarlah semua hikmat daripada-Mu Tuhan. Apa yang diperkatakan juga semua daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang akan bergabung dalam Zoom online kami. Tuhan tolong berikan kami waktu, semangat, kerinduan yang sama untuk sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu, dan teman-teman kami yang lain juga, saudara-saudara kami yang lain yang akan melihat kembali di channel YouTube juga Engkau berkati mereka Tuhan, seperti Engkau memberkati kami saat malam hari ini. Kami akan mulai Tuhan Yesus pembelajaran kami saat malam hari ini, dan Kau peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan membahas 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Amin. Puji Tuhan, kita kembali mendalami kitab Korintus. Kita lihat di sini bahwa dalam 1 Korintus terbagi dalam dua bagian besar. Pertama adalah respon terhadap laporan. Kemudian malam hari ini kita masuk kepada respon Paulus terhadap surat yang jemaat Korintus kirimkan kepadanya. Jawaban terhadap pertanyaan jemaat Korintus ini akan kita temukan dari pasal 7 ayat pertama sampai pasal 16 ayat 12. Kita dapat lihat itu
1 Korintus 7 ayat 1, dalam firman Allah yang hidup. Sekarang mengenai masalah yang saudara tanyakan dalam surat saudara, kalau dalam terjemahan baru, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Kita dapati perpindahan dari isu laporan keluarga Chloe tentang permasalahan jemaat Korintus pada isu membahas surat jemaat Korintus. Sekali lagi, surat 1 Korintus dapat dibagi menjadi 2 bagian besar. Kita akan lihat cukup banyak hal dari poin A sampai poin H. 8 hal. Yang pertama tentang pernikahan, nanti pasal 8 tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dan selanjutnya. Sekali lagi, bagian pertama itu mencakup respon Paulus terhadap laporan keluarga Chloe. Laporan yang disampaikan oleh keluarga Chloe tentang permasalahan di dalam jemaat Korintus, itu bagian pertama, pasal 1 sampai pasal 6. Dan kita masuk malam hari ini pada bagian kedua, dimulai dari pasal 7. Ini merupakan respon, jawaban Paulus terhadap surat yang jemaat Korintus kirim. Jemaat Korintus meminta masukan Rasul Paulus tentang beberapa isu. Kita belajar juga bahwa surat yang jemaat Korintus kirim ini juga merupakan respon dari surat Paulus yang pertama bagi jemaat ini. Itu kita dapati acuan di dalam 1 Korintus 5 ayat 9. 1 Korintus 5 ayat 9. Saya tulis di sini, maaf. Saya bacakan. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Ini surat Paulus yang pertama, menuju kepada surat Paulus yang pertama. Setelah mengirim surat Paulus yang pertama pada jemaat Korintus, dapat balasan, maka jawaban terhadap surat yang merupakan respon jemaat terhadap surat Paulus yang pertama, itulah kita kenal dengan surat 1 Korintus pasal 7 sampai pasal 16. Kembali mengingat pembahasan kita di pendahuluan surat 1 Korintus, total ada 4 surat. Surat pertama dan ketiga ini hilang. Yang ada pada kita sekarang adalah surat kedua dan surat keempat. Surat kedua itu 1 Korintus, surat keempat itu 2 Korintus. Paulus pertama kirim surat, kemudian dapat jawaban dari jemaat Korintus, dan dijawab lagi oleh Rasul Paulus. Inilah pembahasan kita dalam pasal 7 sampai pasal 16. Urutan surat itu
tidak jelas karena tidak diberikan kepada kita. Surat Jemaat Korintus ini tidak sampai kepada kita. Namun yang jelas jawaban balasan Paulus di pasal 7 sampai 16 itu belum tentu urutannya sama dengan surat yang dikirim oleh jemaat. Saya mau hubungkan sedikit dengan khotbah minggu kemarin. Kita lihat bahwa pasal 1 sampai 6 itu menyoroti masalah-masalah yang tidak disadari oleh jemaat Korintus. Keluarga Chloe sebagai pihak luar yang melihat masalah ada di tengah jemaat Korintus. Sedangkan jemaat Korintus sendiri tidak menyadari. Karena itu dapat kita katakan, isu-isu yang dibahas oleh Paulus di pasal 1 sampai 6 itu isu-isu yang terlewatkan oleh jemaat sendiri, yang tersembunyi dan dapat dilihat oleh gereja lain, kita bisa bilang seperti itu. Pihak luar, pihak lain dapat menilai masalah yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Baru di pasal 7 sampai 16 itu masalah-masalah yang jemaat sendiri sudah sadari. Karena itu berkaitan dengan hal itu, tidak heran apabila kita lihat secara sekilas pasal 1 sampai 6 itu banyak menyoroti perihal sikap hati, motivasi, pemikiran. Sedangkan di pasal 7 sampai 16 itu banyak hal yang bersifat praktis dalam hidup bergereja, kehidupan praktis menjalani kekristenan. Jadi kalau kita kuliah 1 sampai 6 itu banyak menyoroti teori, 7 sampai 16 itu banyak menyoroti praktek atau aplikasi. Baik, kita masuk. Sudah lihat ini. Paulus berpindah ke bagian kedua dari suratnya yang merupakan respon terhadap surat sebelumnya. Kita masuk ke isu pertama, Rasul Paulus soroti tentang pernikahan. Sekali lagi, belum tentu surat Jemaat Korintus itu bicara poin pertama tentang pernikahan. Belum tentu. Jawaban Paulus di pasal 7 ini erat kaitannya dengan jawaban Paulus di pasal 6 tentang bermain dengan PSK. Dalam pasal 7 ayat 1 sampai 40 ini, Paulus akan menyoroti pertama tentang hubungan seks, perceraian, pernikahan kembali, dan tentang pernikahan itu sendiri. Adapun respon Paulus dalam ayat 1 sampai 40 itu berkaitan erat dengan slogan berikut. 1 Korintus 7 ayat 1 tadi. Saya bacakan dalam ini terjemahan firman Allah yang hidup. Saudara berkata, kalau orang laki-laki tidak berhubungan seks dengan perempuan, itu baik. Atau kita parafrasekan, adalah baik jika pria tidak berhubungan seks dengan
wanita. Sekali lagi, pasal 7 ayat 1 sampai 40, seluruh rangkaian jawaban Paulus di pasal 7 itu berkaitan dengan pernyataan ini, dengan slogan ini. Slogan ini membuat banyak orang terdorong untuk bercerai. Itu 1:40. Sekarang 1 sampai 16 dulu. Berdasarkan slogan tadi, adalah baik jika pria tidak berhubungan seks dengan wanita. Berdasarkan slogan tersebut, beberapa suami dan juga istri mengambil keputusan untuk tidak melakukan hubungan seks, meski mereka tetap dalam ikatan pernikahan. Nah, inilah yang dibahas oleh Rasul Paulus di pasal 7 ayat 1 sampai 16. Mengecil lagi ke pendahuluan ayat 1 sampai 7. Beberapa penafsir itu melihat bahwa slogan tadi adalah baik jika pria tidak berhubungan seks dengan wanita. Slogan tersebut, beberapa penafsir meyakini itu slogan yang Paulus ajarkan. Entah saat Paulus berkunjung di Korintus atau lewat suratnya yang pertama. Ada yang menafsir seperti itu. Namun buku ini memilih penafsiran yang berbeda. Penulis buku ini meyakini bahwa slogan tersebut adalah slogan jemaat Korintus yang kembali merupakan hasil dari kesalahpahaman terhadap nasihat pengajaran yang Paulus sampaikan. Karena itu kita akan melihat di pasal 7 ayat 1 sampai 7 bahwa pada prinsipnya Paulus tidak menyetujui slogan ini. Paulus tidak menyetujui praktek penyangkalan diri dalam bentuk penolakan untuk berhubungan seks dalam ikatan pernikahan. Bahkan dihubungkan dengan pasal 6, Paulus melihat hubungan seks suami istri sebagai salah satu cara mengatasi praktek main PSK yang sudah ia bahas di pasal sebelumnya. Jadi kembali ada kaitan antara pasal 6 dan pasal 7. Kita lihat di sini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita mulai ayat per ayat. Seperti tadi sudah dikatakan bahwa tidak sedikit penafsir Alkitab meyakini bahwa slogan adalah baik jika pria tidak berhubungan seks dengan wanita, itu slogannya Paulus. Slogan yang Paulus ajarkan. Mereka mendasari penafsiran mereka dengan ayat-ayat berikut, yaitu 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. Ini mendasari penafsiran mereka. Dan buku ini tidak mengikuti penafsiran tersebut.
Ya, ini penafsiran yang menjadi daftar penafsiran mereka. Saudara-saudara, inilah yang kumaksud, yaitu waktu telah singkat. Kembali berhubungan dengan eskatologi, hari-hari terakhir. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Ini yang menjadi dasar penafsiran bahwa slogan adalah baik jika pria tidak berhubungan seks dengan wanita, itu merupakan pengajaran Paulus. Menurut buku ini, tafsiran tersebut menemui banyak kesulitan. Banyak kendala. Salah satunya, jelas, slogan ini bertolak belakang dengan pemahaman Paulus yang adalah seorang Yahudi terhadap perjanjian lama. Itu bertolak belakang dengan ayat berikut ini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Allah sendiri yang membuat pria dan wanita itu berpasangan dan tentu berhubungan seks dalam ikatan suami istri. Itu penentuan Allah. Ayat seperti ini membuat penulis buku ini, buku referensi kita, menolak penafsiran bahwa slogan tersebut merupakan pengajaran Paulus. Buku ini memilih menafsirkan bahwa slogan tadi itu hasil dari kesalahpahaman jemaat Korintus terhadap pengajaran Paulus, terhadap sikap perilaku Paulus, khususnya berkaitan dengan pernikahan dan hidup membujang. Sebuah kesalahpahaman yang juga tidak bisa dipisahkan dari pandangan negatif mereka terhadap semua hal yang berkaitan dengan perkara-perkara jasmani, termasuk tubuh kita ini. Mereka memandang negatif. Jemaat Korintus terlalu rohani, over spiritualitas, spiritnya over mereka. Mungkin karena limpahnya karunia rohani, karunia Roh Kudus dalam gereja ini. Sekali lagi mereka memandang negatif semua hal yang berhubungan dengan materi atau perkara-perkara jasmani, termasuk tubuh. Di dalamnya hubungan seks menjadi sesuatu yang negatif bagi jemaat Korintus. Itu yang membuat pemahaman itu dan slogan tadi yang membuat beberapa pria, beberapa wanita berkomitmen mengambil keputusan tidak lagi berhubungan seks meski mereka tetap dalam ikatan pernikahan. Ini yang Paulus soroti, yang Paulus bahas dan berikan jawaban di pasal 7, khususnya di ayat 1 sampai 7. Kita masuk dulu ke ayat 2.
sebelum kita masuk beri kesempatan pada diskusi. Paulus menjawab slogan tersebut dengan memerintahkan, kita baca sama-sama tadi kan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Paulus menjawab slogan tadi dengan memerintahkan seorang pria punya istri, seorang wanita punya suami. Yang kita lihat di sini, tetapi mengingat bahaya percabulan, yang ia hubungkan dengan bahaya percabulan. Kita dapati di sini secara implisit bahwa Paulus menghubungkan pemuasan hasrat seksual dengan pernikahan. Karena itu sangat absurd, sangat aneh jika dalam pernikahan itu sendiri praktek penolakan berhubungan seks dibiarkan, tidak ditindak. Ini yang Paulus lakukan. Paulus mengarahkan, bahkan menindak, mengkoreksi pemahaman tersebut sehingga praktek dalam kehidupan sehari-hari kembali dibenarkan. Istri memiliki laki-laki yang bisa melayani hubungan seks, demikian pula pria memiliki istri yang bisa melayani dalam pemuasan hasrat seksual. Dihubungkan dengan, kita sudah banyak belajar, budaya kota Korintus yang menjadikan main PSK itu sebagai gaya hidup, sesuatu yang biasa. Saya pernah singgung, kalau kita di Indonesia ini main PSK itu sesuatu yang memalukan. Tetapi di zaman itu kurang lebih berganti-ganti pasangan seks itu sama seperti kita ganti-ganti belanja di Alfamart atau Indomaret. Sesuatu yang biasa, gaya hidup. Nah, diperhadapkan dengan godaan seperti itu, maka pernikahan menjadi sesuatu yang harus diperhatikan jalannya, pelaksanaannya. Nggak bisa dibiarkan kamu asal nikah. Paulus dalam hal ini menegaskan dalam hubungan pernikahan terjadi hubungan seks dan itu akan menghindarkan jemaat dari godaan yang begitu besar budaya Korintus. Puji Tuhan, kita diskusi dulu. Saya berikan kesempatan pada Ibu Rini. Ya, mungkin ada pertanyaan atau menambahkan juga boleh Agnes atau Bu Rora. Kalau nggak ada, coba saya ya mau bertanya. Apa ya, jemaat Korintus? Oh, oke, nggak apa-apa, Nas. Jemaat Korintus mempunyai slogan seperti itu mungkin karena ngelihat Paulus nggak sih Pak yang hidupnya sendirian aja gitu, ternyata punya keluarga apa enggak gitu kan. Selama ini kan kita juga nggak tahu nih kehidupan Paulus. Mungkin jemaat Korintus melihat itu terus jadinya dia kayak buat slogan seperti itu gitu loh. Karena apa tuh dia? Rohaninya terlalu berlebih. Itu sih kalau dari saya, coba nanti Bung Semi jawab ya. Oke. Nanti kita akan sampai di ayat 7
Paulus bilang bahwa alangkah baiknya kalau semua jemaat seperti aku. Seperti aku itu, Paulus menunjuk dirinya yang memiliki karunia selibat atau karunia membujang. Jadi memang tentu ada pengaruh bagaimana Paulus menjalani hidupnya sebagai seorang Kristen. Dia entah pernah menikah atau kemudian berpisah, atau istrinya meninggal, tapi yang jelas ketika ia melayani, ia seorang diri. Ia tidak menikah. Itu tentu yang memberi kesan kepada jemaat Korintus bahwa Paulus menyetujui slogan ini. Dalam surat yang dikirimkan oleh jemaat, sepertinya tampaknya jemaat meminta konfirmasi dari Paulus bahwa praktek tersebut, praktek menolak seks dalam ikatan pernikahan, itu akan disetujui, dikonfirmasi oleh Paulus. Namun tentu kita lihat bersama Paulus, meski dia tidak menikah, meski dia, tadi kita baca di ayat 29 kalau tidak salah, mengajari untuk orang yang menikah seperti tidak menikah, orang yang membeli seperti tidak memiliki, namun ia tidak bisa lepas apa yang diajarkan, apa yang ia tuliskan, ia ajarkan, tidak bisa lepas dari Alkitab. Dalam hal ini tentu Perjanjian Lama. Itu menjadi pembelajaran bagi kita juga, supaya kita pun dalam preferensi kita masing-masing, pengalaman hidup kita masing-masing, jangan sampai pengalaman itu mengatasi Alkitab. Kita dapati kasusnya dalam Paulus ini. Paulus memang seorang yang hidup single, sendiri dia. Tidak melakukan hubungan seks dia. Namun bukan demikian, kemudian ia mengajarkan semua harus seperti dia. Ia hanya menyarankan. Tapi tetap pengalaman dia, preferensi dia, keberadaan dia, cara hidup dia, tidak mengatasi Alkitab. Alkitab tetap yang utama. Karena itulah yang ia perintahkan adalah pria punya istri, wanita punya suami. Itu yang dia perintahkan. Sedangkan hidup membujang, single, tidak menikah, itu merupakan saran. Alangkah baiknya. Nanti kita sampai ke ayat 7. Sambung dulu ke ayat 3 dan 4. Ya, ditekankan oleh buku ini bahwa memiliki pasangan hidup itu berarti menjalani hubungan seks yang penuh dan saling menguntungkan. Saling memberi kepuasan, saling melayani. Dan Paulus di bagian ini, di ayat 3 dan 4, memberi dua alasan mengapa pria harus mengambil istri, wanita harus mengambil suami. Pertama, hubungan seks merupakan sesuatu yang wajib dalam pernikahan. Kedua, baik suami maupun istri tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Ini dua alasan. Menjelaskan jawabannya di ayat 2. Dua alasan yang Paulus berikan untuk menegaskan jawabannya di pasal 2.
mengingat bahaya percabulan. Setiap laki-laki punya istri, setiap perempuan punya suami. Kenapa? Karena dalam pernikahan, seks itu merupakan kewajiban, sehingga tadi bahaya percabulan dapat dihindari. Kemudian di ayat 4 nanti kita lihat bahwa istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, suami juga tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Kita makin memperoleh kejelasan dalam isu ini, dalam pembahasan ini, bahwa Paulus menolak slogan tadi. Pada prinsipnya, Paulus menolak slogan tadi. Kita pun melihat dalam ayat yang Paulus sampaikan ini, ada persamaan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Ini tentu berbeda dengan apa yang banyak budaya dunia ini perkenalkan, bahkan sempat diyakini oleh gereja bahwa suamilah yang mempunyai hak untuk dipuaskan, sedangkan wanita atau istri sebagai pemuas dari hasrat suami. Itu yang terjadi, diajarkan oleh banyak budaya. Bahkan gereja pernah mengajarkan hal itu, including the church. Gereja sempat mengajarkan hal itu, bahwa pemuasan hasrat seks itu privilege, keistimewaan suami, sedangkan istri hanya berkewajiban memuaskan hasrat suami. Dalam ayat-ayat ini jelas Paulus menyeimbangkan. Suami penuhi kewajiban istri, istri sebaliknya. Dengan demikian kita paham, kita mengerti di sini apa yang diajarkan banyak budaya, bahkan sempat gereja, itu salah. Saat kita baca ayat-ayat ini, suami wajib memuaskan hasrat seks istri, demikian pula sebaliknya. Puji Tuhan. Banyak hal kita belajar dari 1 Korintus ini. Ayat 5, jangan menolak untuk saling memberikan tubuhmu. Itu versi Alkitab mudah dibaca, AMD. Kalau terjemahan baru, janganlah kamu saling menjauhi. Kalau versi AMD adalah, jangan menolak untuk saling memberikan tubuhmu. Kecuali baru masuk kita kepada pengecualian. Kita masuk di ayat 5 ini kepada pengecualian, di mana slogan tadi itu menjadi sesuatu yang baik. Slogan adalah baik jika pria tidak berhubungan seks dengan wanita, itu menjadi benar-benar baik jika pengecualian yang ada di ayat 5 ini terpenuhi. Kita lihat dulu
larangan Paulus untuk tidak saling menjauhi, untuk tidak saling menolak memberikan tubuh, itu dihubungkan oleh buku ini, kita pelajari dengan ayat 6, pasal 6 ayat 7 sampai 8. Ya, ini ayat 8-nya. Tetapi kalian sendiri malah memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Kalian sendiri juga yang, ini penekanannya, merugikan orang lain. Kata menjauhi, kata menolak untuk saling memberikan, itu memakai kata yang sama dengan merugikan orang lain. Dengan kata lain, menolak memberikan tubuh atau saling menjauhi, saling menolak melayani hasrat seks, itu sama saja dengan tindakan merugikan orang lain. Dalam bahasa Inggris deprive, kata yang sama digunakan di pasal 6 ayat 7 sampai 8. Jadi 1 Korintus 7 ayat 5, tentu dalam bahasa kita beda ya. Kalau bahasa kita menjauhi, kita lihat di pasal 6 ayat 8 itu menipu. Itu dalam bahasa kita beda jauh. Tapi dalam bahasa Inggris sama-sama memakai kata deprive, merugikan. Jadi sekali lagi, menolak melayani secara seksual sama dengan merugikan orang lain. Karena itu, Paulus mengajari, jangan merugikan pasangan hidupmu dengan cara menolak memberikan tubuhmu. Karena suami atau istrimu akan dibawa kepada kondisi tidak tahan bertarak. Itu kita baca di ayat 5. Dalam terjemahan lain, AMD, Alkitab mudah dibaca, kondisi tidak tahan bertarak itu diterjemahkan supaya kamu jangan sampai tergoda godaan iblis, terkena godaan iblis, karena tidak dapat menguasai diri. Jadi bahaya. Merugikan jika seorang istri atau suami tidak mau melayani pasangan hidupnya secara seksual. Karena itu akan membawa pasangan hidupnya kepada kondisi di mana iblis bisa mencobainya, membawanya selanjutnya masuk ke dalam perbuatan dosa. Ini yang kita pelajari di ayat-ayat ini. Kita masuk kepada tadi ya, pengecualian. Slogan tersebut benar-benar baik. Hanya jika pertama disetujui pasangan hidupnya untuk berdoa dalam waktu tertentu. 3 hal ini dipenuhi, maka memang baik untuk seorang pria tidak berhubungan seks dengan seorang wanita.
Kita lihat di sini bahwa dalam gereja mula-mula tampaknya merupakan praktek yang biasa dalam hidup gereja, bahwa doa itu ada waktu khusus. Mungkin kalau kita ada retreat atau family camp, itu benar-benar khusus mereka terus berdoa tanpa diselang-seling oleh seks, oleh makan minum mungkin. Jadi kemungkinan besar mereka menyediakan waktu khusus untuk berdoa. Hanya berdoa dan berdoa. Kita lihat di ayat 6, Paulus bilang bahwa hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan perintah. Jadi saling menjauhi, saling menolak untuk melayani secara seks dalam rangka berdoa itu bukan perintah, tidak harus. Itu merupakan nasihat, saran, sesuatu yang diizinkan. Dengan demikian, diperbolehkan jika ada jemaat yang berkeyakinan bahwa lebih baik jika ia berdoa dengan praktek penyangkalan diri. Diperbolehkan. Namun bukan sebuah keharusan. Bukan sebuah keharusan di mana berdoa harus disertai dengan praktek penyangkalan diri. Ini tentu perlu kita ingat bahwa semuanya praktek-praktek rohani, liturgi gereja, ritual gereja harus didasari dengan cinta kepada Kristus. Tuhan Yesus tolong kita semua. Bagian-bagian ini akan memberi praanggapan yang lebih lagi dimurnikan oleh firman. Ada yang merupakan saran, ada yang merupakan perintah. Berdoa dengan berpuasa, berdoa dengan tidak berhubungan seks, itu baik jika ada syarat-syarat yang dipenuhi. Tadi kan kita sudah lihat, disetujui oleh pasangan hidupnya, dan dilakukan untuk sementara waktu. Namun itu bukan sebuah keharusan, bukan sebuah perintah. Dalam kondisi apapun kita bisa berdoa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi, pembelajaran seperti ini, kita bisa sikapi, tanggapi dengan benar. Itu memberi peranggapannya, bagaimana kita merespon terhadap pertanyaan sesama, bagaimana kita merespon terhadap praktek keagamaan yang dilakukan oleh orang lain, kita bisa merespon dengan tepat. Karena dasar kita ini, dasar pemikiran kita, dasar kita bersikap itu terus dimurnikan oleh firman, diselaraskan oleh firman. Jelas di sini Paulus bilang itu bukan perintah. Kalau perintah melanggar berarti dosa. Sedangkan kelonggaran itu baik
jika dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, namun bukan sebuah keharusan. Puji Tuhan, ditegaskan oleh Paulus bagian akhir di ayat 7 bahwa seperti halnya berdoa dengan berpuasa, berdoa dengan penyangkalan diri, tidak berhubungan seks, itu berkaitan dengan karunia. Tidak semua orang menerima karunia yang sama. Setiap orang di ayat 7 menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Karena itu bisa kita yakini bahwa Paulus sendiri diberi karunia membujang, yang berarti bahwa ia memiliki hasrat seks yang minim atau bahkan mungkin tidak ada. Itu karunia diberikan berbeda-beda kepada setiap orang. Karena itulah tidak bisa menjadi sebuah aturan yang diajarkan secara umum kepada seluruh jemaat. Kita dapati dalam prakteknya, tengah-tengah gereja, tengah-tengah persekutuan kita, ada orang-orang memang punya karunia berpuasa, bagaimana memanfaatkan karunia itu secara luar biasa demi kemajuan pekerjaan Tuhan. Namun, tidak diwajibkan untuk semua jemaat untuk berdoa dan berpuasa. Kecuali tentu ada waktu-waktu tertentu kita berdoa bersama. Itu pun hanya anjuran. Nggak kita bilang, siapa yang nggak ikut doa puasa, masuk neraka. Berdosa kalian. Tidak seperti itu. Itu tentu akan melabrak semua prinsip-prinsip Alkitabiah. Sekali lagi, praktek berdoa dengan penyangkalan diri dikaitkan dengan hidup membujang, hidup tidak menikah, itu sama-sama karunia. Itu saya dapati dalam bagian-bagian ini, sehingga itu merupakan saran, nasihat, tetapi bukan perintah yang harus diikuti oleh seluruh jemaat. Puji Tuhan. Kesimpulan, dua kondisi di mana slogan adalah baik jika pria tidak berhubungan seks dengan wanita, itu menjadi benar. Itu pertama, saat seseorang ingin berdoa, serta dengan penyangkalan diri, yang ia jalani dengan persetujuan pasangan hidupnya. Yang kedua, slogan tadi menjadi benar jika orang tersebut, jika seseorang menerima karunia untuk hidup selibat. Karena itu, jika yang terjadi sebaliknya, itu merupakan ketidakbaikan, sesuatu yang merugikan sesama, merugikan pasangan hidup. Jika tidak berhubungan seks tidak disetujui oleh pasangannya, meski dalam rangka untuk berdoa, maka itu mendatangkan ketidakbaikan. Jika tidak dibereskan, ketidakbaikan akan menuntun kepada dosa. Kedua, jika setuju bersama atas persetujuan pasangan hidup, tetapi bukan untuk berdoa, untuk maksud lain tidak berhubungan seks, itu pun
ketidakbaikan yang akan menghasilkan dosa, mengakibatkan dosa. Terakhir, slogan tadi menjadi ketidakbaikan jika orang tersebut tidak menerima karunia membujang atau karunia selibat. Sekali lagi, ketidakbaikan ini jika tidak dikoreksi, pada akhirnya akan mengakibatkan sesama pasangan hidup jatuh ke dalam dosa. Gagallah kita dalam mempraktekkan kasihilah sesamamu seperti dirimu. Gagallah kita malah yang menjadi dosa. Padahal tujuan kita benar. Kita ingin berdoa dengan menyangkal diri. Namun tidak disetujui misalnya oleh suami. Tujuan kita benar nih, tulus kita, rasanya tulus. Tetapi tidak disetujui oleh suami. Jika hal tersebut berulang, suami dirugikan, suami bahkan bisa jatuh dalam dosa. Istri yang sepertinya tulus, berdoa, berpuasa, tidak hubungan seks, sepertinya tulus, baik, benar, dia sedang menyakiti suaminya. Dia sedang gagal melakukan hukum yang terutama. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagian akhir, aplikasi dari buku ini adalah pendapat dan pengajaran bahwa seks itu jahat memerlukan koreksi. Gereja sempat dipengaruhi oleh ajaran seorang bapak gereja bernama Agustin. Ia memperlakukan seks sebagai bagian dari kutub dosa. Sehingga terus dianggap negatif. Seks itu dianggap negatif. Terus-menerus. Seks hanya dianggap sebagai cara memperoleh keturunan. Sehingga saat bicara tentang kenikmatan seks, itu dianggap jahat, dosa oleh gereja. Padahal Tuhan Allah menciptakan manusia sebagai makhluk seksual dengan hasratnya, dengan syaraf-syaraf yang mendukung pemuasan hasrat tersebut. Pernikahan dan seks tentu bukan hanya tentang memperoleh keturunan, tapi tentang melayani pasangan hidup untuk memperoleh kepuasan atau kenikmatan seks. Dengan pemahaman ini, maka kita lebih dan lebih lagi dimampukan bahwa dalam hubungan seks itu suami istri secara simbolik menunjukkan kesatuan dan hubungan saling menguntungkan, mutualisme. Paulus sudah sampai kepada tahap ia sangat mengerti dalam hubungan suami istri ada keseimbangan, kesetaraan yang harus saling melayani, saling menguntungkan. Kiranya pembelajaran kita bisa melengkapi pemahaman kita tentang pernikahan dan seks. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan akhiri. Ya teman-teman, mungkin Agnes ada pertanyaan. Kalau Bu saat ini nyimak aja ya Bu ya. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh Bu.
Kalau nggak ada, makasih Bung Sam. Kalau nggak ada, nanti Agnes tutup dalam doa ya, Nas. Oke kali. Oke. Kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk pimpinan-Mu sepanjang Bible Study ya Tuhan. Terima kasih kami belajar hal-hal yang baru lagi ya Tuhan, yang Tuhan singkapkan melalui Bung Semi ya Tuhan. Ya, Apapun keadaan kami ya Tuhan, baik Tuhan memanggil kami dalam keadaan menikah ataupun tidak menikah ya Tuhan, ya. biar kami melakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan ya Bapa. Benar. Dalam pernikahan kami pun, kami tetap menjaga kekudusan Allah, atau dalam keadaan kami tidak menikah pun, kekudusan Allah tetap menjadi bagian milik kami, Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan ya Tuhan, dalam segala sesuatunya, tetap kembali kepada-Mu ya Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu dan untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Sehingga sungguh ya Tuhan Yesus, kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, tetap tolong kami ya Tuhan, kemampuan kami terbatas dalam menyikapi firman Tuhan. Kadang kami suka salah maksud, salah mengira isi hati-Mu ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Allah Roh Kudus akan membimbing kami, mengajari kami lebih banyak lagi ya Tuhan. Tolong kami untuk terus mengandalkan Engkau, memiliki kepekaan roh saat kami menanggapi firman Tuhan yang datang dalam hidup kami mengerti ya Tuhan apa yang harus kami lakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk Bung Semi ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Tuhan pakai lebih lagi untuk Bung Semi ya Tuhan. Urapan Allah yang baru. Allah menjadi bagian milik Bung Semi ya Tuhan Yesus. Sehingga terus kebenaran firman Tuhan ya Bapa boleh terus diberitakan yang dibagikan melalui Bung Semi ya Bapa. Kami percaya Tuhan itu sudah memberkati Bung Semi dan Karini ya Tuhan Yesus. Juga memberkati diri. Tetap berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan yang mungkin masih dalam kesibukan mereka ya Tuhan menolong Tuhan Yesus agar di waktu-waktu datang boleh bersama-sama bergabung dengan kami, terus belajar terus memperlengkapi diri kami dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya berkat Tuhan sudah menjadi bagian kami pada malam hari ini. Kami tutup ya Tuhan, Bible study kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.